Halo, selamat datang di Auto Rider. Kalau Anda lihat motor yang ada bersama saya ini, sebuah Honda Beat. Kelihatannya biasa saja, ya mungkin kalau Anda lihat di sebelah depan, peleknya sudah ganti, tapi sebenarnya dia baru saja mengalami modifikasi yang sangat berat. Ibarat seorang manusia, dia mengalami operasi jantung dan paru-paru. Karena apa? Ada ubahan yang sangat besar yang ada di bawah saya ini. Nah, dia sudah tidak memiliki mesin dan knalpot lagi, tetapi Anda lihat di sini semuanya sedikit lebih slim karena dia sekarang sudah mengalami konversi listrik. Ya, ini adalah garapan dari Patrick Bike dan kita akan bahas Honda Beat yang sudah dikonversi menjadi motor listrik ini, seperti apa ubahannya dan bagaimana kemampuannya. Jangan kemana-mana. Beberapa waktu belakangan ini memang banyak sekali motor-motor listrik yang berdatangan ke Indonesia dan sudah mulai dijual massal, tetapi beberapa teman-teman dari komunitas motor listrik itu tertarik untuk mengubah motor yang mereka punya dari yang motor bensin diubah menjadi memiliki sumber daya listrik. Dan ini adalah salah satu contohnya, ini adalah motor produksi massal yang banyak sekali dimiliki oleh masyarakat di Indonesia. Dia menjadi best seller di Indonesia saat ini dan dia adalah market leader. Dan ini adalah contohnya kalau Anda ngebayangin motor Anda yang ada di rumah ingin diubah menjadi motor listrik. Buat sedikit aja nih bayangan ya, motor ini itu bisa dikebut sampai di atas 100 km per jam. Dan dia punya range atau jarak tempuhnya itu bisa sampai sekitar 150 km. Wow, luar biasa kan? Sekarang kita akan bahas satu persatu ya, ubahan dari Honda Beat ini. Yang pertama itu adalah bagian belakang ini. Karena memang semuanya diarahkan ke bagian jantung pacu dari motor ini. Dia udah nggak punya jantung aslinya, dia udah nggak punya paru-paru aslinya, karena dia udah diganti dengan jantung pacu yang baru ini. Dia tidak punya pembakaran lagi, tapi dia mengambil energi listrik dari baterai untuk disalurkan langsung ke hub motor belakang ini. Jadi rombakannya itu benar-benar yang di bawah sini saja, dia sudah nggak ada lagi gantungan mesin di depan, sampai mesinnya dan lengan ayun belakang ini semua dirubah menjadi suatu kesatuan baru untuk mengakomodasi hub motor dan baterai. Kita lihat satu persatu, dia kelihatan di sini mengandalkan lengan ayun baru dan ini adalah custom karena dia harus memberikan tempat buat hub motor ini. Jadi dia motor listrik itu ada di dalam roda langsung. Ada beberapa konstruksi memang ya untuk motor listrik itu selain hub motor ini Anda bisa memilih mid drive, itu maksudnya kalau Anda tahu gesits, nah dia itu memiliki motor di depan lalu memiliki penggerak ke belakang, penggeraknya bisa merupakan belt atau rantai. Tapi Mas Adi itu modifikator dari motor ini, dia memilih menggunakan hard drive karena simple, dia sudah ada di sini, dia langsung roda dan rodanya 12 inci. Lalu dia tinggal membuatkan lengan ayun ke depan dan space terbesar di sini itu digunakan untuk baterainya. Sedangkan kontrolernya ada di bagian dalam sini. Nah, satu persatu kita bahas. Dia hub motornya menggunakan QS motor dengan kekuatan 5000 watt dan baterainya itu menggunakan 3 pack baterai masing-masing 1,5 kW, berarti total ada 3 baterai dan total kekuatannya, dayanya yang tersimpan adalah 4,5 kW. Sehingga kalau kita hitung nih, misalnya dari charger yang ada itu dia disiapkan 2 charger. Jadi 2 soket di depan sini, Anda bisa memilih 1 charger saja dicolok ke sini, itu bisa mengisi 3 pack baterai ini dari kosong sampai penuh itu sekitar 5 jam. Tapi kalau kita siapkan 2 charger langsung kiri dan kanan, itu berarti waktu pengecasannya jadi akan sedikit lebih cepat lagi. Apalagi kalau chargernya dipilih yang ampernya besar. Nah, khusus untuk Honda Beat ini itu disiapkan chargernya itu menggunakan listrik rumah biasa. Dia 220 volt dan inputnya itu sekitar 780 watt. Jadi untuk mengisi baterai ini sekitar 4,5 kW, artinya 4.500 watt. Jadi sekali ngisi berapa kira-kira dibutuhkan dananya? Kalau daya listrik
PLN ya, per kWh-nya itu harganya Rp1.444,7. Kalau 4,5 kilowatt berarti tinggal dikalikan 1 kWh-nya menjadi 4,5 kWh atau itu sekitar Rp7.000. Jadi sekali ngisi Anda cukup bayar ke PLN Rp7.000 dan Anda bisa menempuh jarak sampai 150 km dengan baterai. Asik ya? Ya, itu tadi adalah ubahan terberat dari motor ini, operasi transplantasi dapur pacu dari Honda Beat ini. Sementara itu untuk bisa mengontrol baterai dan hub motor tadi, itu ada controller yang ditaruh di posisi tangki asli dari motor ini, itu di bawah jok ini. Dan dia menggunakan controller nanjing, dia bisa handle rated-nya itu powernya sekitar 200 watt, tapi peak powernya bisa sampai 490 watt. Jadi nanti kita akan cobain seperti apa tarikannya, karena angka itu besar sekali bro. Apalagi hub motornya bisa 5000 watt. Kalau kita bayangkan ya, motor rata-rata motor listrik yang dijual sekarang di Indonesia, skuter listrik itu rata-rata pakai hub motor 2000 watt. Nah ini 5000 watt, luar biasa ya. Tarikannya kayak apa ntar kita cobain. Nah selain itu ada beberapa ubahan sedikit dari motor ini yang kelihatan dari rodanya dia juga sedikit lebih gambot, karena dari hub motor ini Anda sebenarnya bisa pilih peleknya. Jadi peleknya macam-macam. Bisa pelek 14 inch atau 12 inch, tapi di Honda Beat ini ownernya memilih pelek 12 inch yang cukup lebar, lebarnya 4 inch, jadi Anda bisa memasang ban yang cukup lebar. Di belakang kelihatan bannya 130 profil 70, di depan juga disesuaikan, dia menggunakan ban ring 12 yang lebarnya juga 4 inch, jadi di depan pakai ban 120 profil 70. Untuk bisa pakai pelek ini, otomatis jarak antara shock breaker-nya harus dilebarkan, jadi si garpunya itu dia menggunakan segitiga stang dari Honda Scoopy. Lalu sistem pengereman juga dirubah, di depan tetap menggunakan cakram, tapi dia menggunakan cakram dari Satria F dengan kaliper dari RCB. Sementara di belakang, karena sudah menggunakan hub motor dan hub motornya sudah tersedia lubang untuk cakram, sekalian diubah menjadi cakram dengan menggunakan kaliper dari RPM. Cakramnya juga dari RPM. Sementara kelihatan di sini dia menggunakan sepasang shock breaker ganda. Jadi di atas ini anting shock breakernya dipapas, yang aslinya dia menggunakan satu anting custom di sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kanan, sehingga bisa menggunakan 2 shock breaker. Otomatis handlingnya jadi lebih baik dibanding standarnya yang 1 shock breaker saja. Karena di belakang menggunakan kaliper rem dan sudah menggunakan cakram, maka di sebelah kiri stang ini itu juga ada master atasnya, dua-duanya dari RCB kiri dan kanan. Sementara yang lainnya tampak standar saja, karena motornya juga pengen kelihatan seperti serigala berbulu domba ya. Kelihatan motornya Honda Beat biasa, tapi nanti kita akan cobain tarikannya seperti apa. Oh ya, motor ini belum ada spion, makanya kita akan cobain nanti di sekitar komplek aja. Oke. Sebelum kita cobain, kita akan ketemu sama modifikator, builder dari motor listrik ini. Dia adalah Mas Adi Siswanto dari Patrick Bike. Kita akan tanya-tanya sedikit mengenai proses dari ubahan jantung pacu Honda Beat ini. Ayo. Oke Riders, kita udah bareng sama Mas Adi Siswanto. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Om? Baik juga. Tadi kita udah minta izin duluan ya, nyobain Honda Beat elektrik nih, racikannya Mas Adi nih. Iya, Sekarang kita pengen nanya-nanya dikit nih Mas. Siap, boleh. Gimana Om? Soal apa yang bisa dikerjain di Patrick Bike nih. Konversinya paling susah apa Mas buat Honda Beat ini? Sebetulnya gini, untuk merubah sepeda motor biasa jadi motor listrik itu yang paling susah itu cara masang, jadi merubah posisi mesin yang tadinya pakai mesin combustion dirubah jadi mesin listrik. Jadi pemasangan dinamonya yang mengalami kendala di situ. Jadi yang susah itu menyenterkan antara roda depan dan roda belakang. Karena mesinnya dicopot, nggak dipakai lagi, lagi, dan roda itu nempel di mesin. Nah,
Terus gini Om, yang paling susah kenapa? Kalau kita ngomongin Matic ya kan, Matic itu kan mesinnya jadi satu kesatuan ya, nggak ada aremnya. Iya bener. Nah, sedangkan ini kan dirubah menggunakan arem. Iya. Jadi gimana caranya nyenterin antara dudukan shockbreaker, karena shocknya juga kan kita ganti. Iya bener. Iya, sama lengan ayun yang ada di dudukan rangka motornya. Gitu. Nah, itu kan kelihatan yang dilakukan sama Mas Adi dan Iya. tim di sini tuh mengubah semua dudukan mesin, bukan dudukan mesin ya, mengubah semua komponen mesin, dudukannya masih asli ya Mas? Dudukannya asnya masih sama, Masih sama. originalnya. Kenapa? Karena ada permintaan atau request dari si pemiliknya supaya nanti bisa dikembalikan lagi Kalau ke... mau pakai itu lagi. Nah, gitu. Berarti dudukannya standar, tapi ke belakangnya Yang itu kita- challenge-nya. Betul. Dan yang kalau kelihatan sih ini hasil dari rakitannya Mas Adi nih, itu kenapa pakai hub motor Mas? Jadi gini, kebetulan si permintaan ini yang punya motor ini permintaannya minta long design jarak temunya jauh. Jarak tempuh jauh, oke. Nah, sehingga kita mikirin gimana caranya supaya baterainya itu besar. Oke, Gitu. Jadi ya. karena ada space baterai yang besar, sehingga kita tanam motor bentuknya hub motor yang langsung motornya itu langsung ada di roda belakangnya. Jadi dalamnya Dalamnya si velg gitu velgnya, ya? ya gitu Om. Kenapa milih ini berarti ada kompensasi ya? Oh ya, ada kompensasi dari Yang harus di space, kayaknya soal ruang ya? ruangannya itu membutuhkan ruang yang besar, khususnya buat si baterainya itu sendiri. Nah, berarti ruang yang tadinya buat mesin, Ya. itu sekarang jadi tempat baterai. Jadi tempat baterai sekarang. Berarti kalau konversi mesin bensin ke listrik memang harus diperhatikan Adalah itu ruang ya Mas? baterai, ruangan baterai, Ya, ruangan karena baterai. Karena baterai berkaitan itu sama performa dan jarak jarak tempuh. tempuhnya, betul. Jadi ada kompromi ya, Ya, bro? betul. Kompromi betul. antara performa dan jarak tempuh, Jarak gitu ya. tempuh, iya. Dan di motor bensin ya, karena motor bensin itu hasil desainnya dia emang dirancang memang buat bensin ya. Iya, Jadi betul, buat bensin. komponen-komponen listriknya memang harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kondisi yang ada, betul. Karena kalau kita ngerubah sasis berarti nanti riding dynamics-nya akan berubah. Akan berubah, posisinya akan berubah. Dan ini pun dari posisi ban dan pelek dan segala macam diusahakan kelihatannya Tidak merubah. Tidak merubah dari wheelbase Wheelbase-nya motor itu motor, sendiri. Bang. Jadi emang kita pakai wheelbase bawaan pabriknya. Oke, siap. Nah, komponen-komponen motor listrik, Mas. Siap. Kan gue tadi bilang Nah, yang diubah adalah jantung dan paru-paru. jantung dan paru-paru. Istilah gitu ya. Jadi Iya, dia iya. sumber tenaganya, sama dia nggak punya isepan lagi buat Betul, udara karena betul. dia benar-benar semua dari listrik. Betul. Ya kan? Nah, berapa komponen utama dari sebuah motor listrik yang ditanamkan ke sini yang menggantikan komponen motor bensin? Sebetulnya untuk motor listrik itu sebetulnya nggak terlalu rumit ya, gampang. Oke. Cuma ada 3 komponen utama. Yang Ya. pertama itu dinamo atau motor Ya. sebagai pengganti penggerak si motornya sendiri Oke. gitu kan. Dan ini adalah hub motor yang Nah, kalau pelek di itu ya. sini ini adalah hub motor yang ada di belakang ya kan. Sebenarnya bisa pakai Mid drive. ya. Ya. Mid drive itu maksudnya gini, Bro. Si motor listriknya itu Di terpisah depan dari roda. dari ya? rodanya ya. Sehingga untuk menjalankan roda perlu Penghubung rantai. penghubung antara rantai atau bel. Betul. Nah, ini yang hub motor ya. Ini hub motor. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu kita perlu yang namanya baterai sebagai sumber energinya. Dua ya, Nah, komponen dua utama. komponen itu. Satu lagi? Satu lagi adalah modul kontrolernya Oh, controller. atau pengatur kecepatannya. Oke. Nah, ini motor ini kontrolernya ada di. Kalau ini ada di belakang sebagai di tempat dudukan tangki. Oke, yang tadinya tangki bensin Ya, tadi karena tangki udah nggak bensin. perlu tangki lagi ya, Bro. Ya, Jadi itu ruang dirubah kosong buat itu ruang buat si controller. Jadi tiga komponen utama itu ya. Sedangkan kabel-kabel kelistrikan buat lampu segala macam masih standar. Masih standarnya, betul. Jadi kalau di sini dilihat ya bit ini itu yang pertama baterai itu ditaruh di sebagai ruang pengganti mesinnya. Ya. Ya kan, ini ruang mesin ditaruh baterai full segini Oh, penuh. makanya nggak pakai hub drive. Ya, Harus nggak pakai harus hub pakai drive. hub drive karena Kalau pakai mid drive dia akan makan mengurangi ruangan, space. mengurangi space mengurangi baterai. space si baterainya. Nanti baterainya makin pendek dong jaraknya. Siap. Nah, kalau baterai di situ Mas, berarti aki di depan udah nggak perlu ya? Udah nggak pakai aki. Ini Yang di dalam sini sini ya? nggak ada akinya. Udah nggak ada akinya. Udah ya? nggak ada akinya. Jadi full baterainya Full cuma baterai itu di aja sini. 3 ya. Jadi kalau kita ngomongin kendaraan listrik ya, khususnya motor listrik, itu udah nggak ada yang namanya baterai 12 volt, khusus buat lampu-lampu. Oke. Karena udah terbackup dari baterai utama. Oke, siap. Berarti dia controller semua deh yang ngatur Udah gitu ya diatur semua sama kontrolernya. Nah, pertanyaan lagi nih Mas. Buat konversi motor seperti ini itu butuh waktu berapa lama? Kalau kita
kebetulan di sini lagi banyak kerjaan ya, jadi bisa 3 bulanan kurang lebih. 3 bulan? Ya, tapi kalau untuk pengerjaan sebetulnya nggak terlalu lama ya. Oh, ini hanya karena waiting list aja? Waiting list aja sih. Kalau waiting listnya dapat cepet. Sebulan nyampe? Sebulan. Oh, sebulan. Ini cuma sebulan kemarin. Berarti motornya 2 bulan di sini, 2 bulan di sini aja. Jadi mungkin kalau mau janjian dulu aja. Janjian dulu, baru ntar kirim motor begitu udah sepi gitu ya. Sepi baru kita kerjain. Siap. Gitu. Lalu yang berikut ini Mas, kalau spesifikasi seperti ini, tadi spesifikasi sudah kita bahas ya. Hub motornya berapa, baterainya berapa, kontrolernya apa. Kira-kira biayanya butuh berapa? Kebetulan untuk motor ini kan kita tanemin adalah 5 kW. 5 kW ya, 5.000 watt tadi ya? Watt ya kan. Berarti ini adalah spek maksimum yang bisa dipasang saat ini? Untuk saat ini kita konversi motor listrik yang paling besar adalah ini. Oke, jadi ini paling besar yang besar ada di sini. Dalam tanda kutip berarti sama dengan paling kenceng. Paling kenceng, ya. Sedangkan yang ada di pabrikan, yang ada pabrikan atau yang ada di pasaran ya, yang ada di pasaran itu cuma rata-rata 2000 watt. Oke, kita udah bilang tadi ya. Jadi rata-rata motor listrik yang ada di pasaran saat ini itu motornya dinamonya itu 2000 watt. Sedangkan ini 5000. Baterainya 3 lagi ya. 1,5 kWh kali 3. Jadi 4,5 kWh. Range-nya 150 km. Kecepatannya sampai 150 km per jam. Kalau menurut hitungan teori sih harusnya bisa 180. Teoretically. Tapi dengan bobot motor, bobot rider kalau gua mungkin nanti berkurang dikit, Mas. Iya. Mas, ngomongin lagi harga, Mas. Kira-kira berapa untuk paket seperti ini? Kebetulan ini paket spesial custom ya, disebutin nggak nih harganya ya? Ya range aja. Range ya. Kebetulan kita kalau untuk merubah buat tebak aja ya, buat tebakan. Nah. Ini karena spesial order nih, enak juga sama yang punya kan. 20 juta lebih? Lebih ya? 30 juta lebih? Lebih. 40 juta lebih? Kurang lebih segituan. Berarti udah kejawab ya bro. Jadi ini untuk yang spesial seperti ini, kenceng dan bisa jauh. Tapi kalau rata-rata kalau misalnya saya juga pengen punya Honda Beat seperti ini buat jarak tempuh antara 50-70 km dan nggak usah kenceng-kenceng amat, misalnya sama dengan motor yang sekarang deh, listrik ya 2000 watt. Kira-kira budgetnya mulai berapa, Mas? Kalau kita itu di sini ada paket-paketnya Om ya, ada paket-paketnya. Paling murah termasuk biaya pasang dan lain-lain itu di angka 15 jutaan. Mulai dari 15 juta. Ya, untuk yang seperti ini. Yang seperti ini tapi speknya di bawahnya Om ya. Nanti performanya bisa konsultasi sama Mas Adi ya. Betul. Kalau pengen konsultasi bisa cek IG-nya Mas Adi ada di bawah ini. Siap. Dia juga punya YouTube, nanti subscribe juga ke YouTube-nya Mas Adi. Iya, jangan lupa Patrick Bike ya, Patrick eBay Custom. Yoi. Nah. Oke deh kalau gitu. Siap. Thank you banget Mas Adi ngobrol-ngobrolnya. Thank you inspirasinya. Ternyata memang di Indonesia sudah ada teman-teman yang bisa merubah dan konversi dari motor bensin ke motor listrik. Betul. Siap. Gimana komentar Anda? Tuliskan komentar di bawah ya. Thank you bro. Oke, terima kasih. Merupakan konversi listrik dari skutik biasa, Riding Dynamics motor ini masih mirip dengan Honda Beat. Jadi sasisnya masih sama, hanya beda kini dia pakai lengan ayun dan 2 shock breaker di belakang. Namun wheelbase masih dipertahankan sehingga handlingnya masih sama saja. Yang langsung beda terasa adalah suara dan performa tentunya. Begitu kontak diposisikan on, skuter ini bisa langsung digas. Ya, skuter listrik. Tenaga dari daya yang tersimpan di baterai 4,5 kW yang disalurkan ke motor hub motor 5000 watt memang bukan bercandaan. Tarikannya terasa kuat banget, tapi tetap terasa halus saat pertama kali jalan. Jadi nggak langsung kaget gitu. Adi bilang itu tergantung dari settingan memang. Wah, menarik banget ya. Jadi buat riding harian masih bisa disetel jinak. Nah, begitu kecepatan agak tinggi, tenaga makin buas dan tarikannya kuat banget. Nah, buat pembuktiannya, Beat ini dipakai di ajang drag bike kelas listrik dan pada saat itu settingannya dibuka penuh, galak dari bawah. Ternyata bisa tembus, time-nya adalah 8,9 detik untuk trek 201 meter. Wah, itu sih setara sama big bike ya. Pasalnya memang diukur di dyno, tenaganya tembus di atas 30 daya kuda, mantap banget. Sementara itu, ubahan di kaki-kaki membuatnya lebih stabil, ban 12 inci, lebih lebar, pakai ukuran Vespa. Bisa juga sih pakai ukuran Scoopy. Segitiga depan pun pakai punya Scoopy yang lebih lebar, ditambah 2 shock breaker belakang RCB yang bikin handlingnya stabil banget.
top deh pokoknya. Apalagi 3 baterai yang dipasang bisa buat riding yang secara teori sampai sejauh 150 km. Asik ya? Oke Riders, kita sudah sampai di ujung video. Bagaimana komentar Anda mengenai konversi motor listrik dari motor sejuta umat ini? Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah. Dan terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Anda bisa membaca juga artikel mengenai motor ini di website kami, www.autorider.com. Jangan lupa juga follow kami di sosial media, Instagram kami @autorider.com dan Facebook fanpage kami di autorider.com. Silakan tuliskan komentar-komentar Anda di bawah mengenai motor-motor listrik, karena kita akan tetap pantau kehadiran mereka, kedatangan mereka di tanah air kita. Oke, sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah!